Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uca Handayani dengan NPM 22503056 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unpas. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai kawasan desain untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi pembelajaran. Sebelum membahas mengenai kawasan desain, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran berdasarkan definisi pada tahun 1994 menjelaskan bahwa teknologi pembelajaran ini terbagi ke dalam 5 bidang. Ada desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kawasan desain. Nah, ada yang tahu apa itu kawasan desain? Kawasan desain merupakan proses untuk menentukan kondisi belajar yang bertujuan menciptakan strategi dan produk. Nah, apa aja sih yang ada dalam kawasan desain ini? Kawasan desain meliputi 4 cakupan utama. Yang pertama itu adalah desain sistem pembelajaran, kemudian desain pesan, strategi pembelajaran, dan yang terakhir karakteristik pembelajaran. Dari keempat cakupan utama tadi, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama itu ada desain sistem pembelajaran. Nah, apa sih desain sistem pembelajaran itu? Desain sistem pembelajaran merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan proses pembelajaran untuk tercapainya pembelajaran yang lebih efektif. Langkah-langkah tersebut terdiri dari penganalisaan, perencanaan, kemudian pengembangan, pengaplikasian, dan yang terakhir adalah penilaian. Langkah-langkah dalam desain sistem pembelajaran ini dimulai dari penganalisaan. Penganalisaan itu merupakan proses mengidentifikasi mengenai apa yang akan kita pelajari. Di dalam proses ini tuh kita analisis kira-kira kita akan mempelajari mengenai apa saja. Nah, kemudian dari setelah kita menganalisis, langkah selanjutnya yaitu mengenai perancangan. Perancangan itu di mana kita merancang atau melakukan penjabaran mengenai apa yang akan kita pelajari tersebut. Langkah selanjutnya yaitu pengembangan. Nah, di pengembangan ini kita memproduksi atau membuat bahan-bahan yang akan nanti digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya itu seperti Salandia, nah yang nantinya akan ditayangkan atau membantu kita dalam proses pembelajaran. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengaplikasian. Nah, di pengaplikasian ini kita memanfaatkan bahan yang tadi kita persiapkan di pengembangan untuk membantu atau menunjang proses pembelajaran. Yang terakhir ada penilaian. Nah, di penilaian ini merupakan proses di mana kita mengevaluasi sejauh mana keefektifan sistem pembelajaran yang kita gunakan. Nah, sekarang kita lanjut ke cakupan kawasan desain yang kedua, yaitu desain pesan. Apa sih desain pesan itu? Desain pesan merupakan bentuk rekayasa fisik dari pesan sehingga terjalin komunikasi antara komunikan dan komunikator dengan memperhatikan aspek perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Desain pesan ini berkaitan dengan hal-hal mikro seperti bahan visual, kemudian urutan, ataupun halaman dan layar yang terpisah. Desain pesan juga harus bersifat spesifik, baik itu dalam media ataupun tugas yang diberikan. Cakupan kawasan desain yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan proses spesifikasi dari menyeleksi dan mengurutkan kegiatan belajar mana yang akan kita pilih dalam suatu proses pembelajaran, meliputi situasi dan komponen pembelajaran. Nah, cakupan kawasan desain yang terakhir yaitu karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran ini merupakan segi-segi latar belakang dari pembelajar, baik itu secara psikologis, sosiologis, maupun fisik yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar yang efektif. Nah, karakteristik pembelajaran ini juga memperhatikan kemampuan, baik itu kemampuan dari segi potensial ataupun kepribadian.
Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai kawasan desain. Terima kasih karena telah menonton dan memperhatikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.